Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pruden Anyerinda dengan nomor induk mahasiswa 50319111034 dari jurusan Sastra Inggris. Di sini saya mau mempresentasikan tentang dinamika pembangunan berkelanjutan eksploitasi sumber daya alam konsep pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Apa itu pembangunan berkelanjutan? Pembangunan berkelanjutan adalah upaya manusia untuk memperbaiki mutu kehidupan dengan tetap berusaha tidak melampaui ekosistem pendukung kehidupannya, di mana dengan dewasa ini masalah pembangunan berkelanjutan telah dijadikan sebagai isu penting yang perlu terus diisolasikan di tengah masyarakat. Apakah tujuan dari pembangunan berkelanjutan? Pembangunan berkelanjutan bertujuan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Pembangunan ini pada hakikatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi di masa kini maupun masa mendatang. Nah, di sini juga ada beberapa manfaat dari atau dua maksud yang dibawa ini adalah tidak ada polusi dan dampak lingkungan lainnya. Dan yang kedua, kegiatan harus dapat meningkatkan usable resources atau replaceable resource. Selanjutnya, apakah hubungan pembangunan dan lingkungan? Hakikatnya, pelaksanaan pembangunan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan. Ibarat suatu sistem, maka keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Secara umum, pembangunan bertujuan untuk meningkatkan mutu hidup rakyat dan memenuhi kebutuhan dasar atau human needs rakyat yang lebih baik. Dalam upaya memperbaiki mutu hidup rakyat, sebagaimana tujuan dari pembangunan, maka kemampuan lingkungan hidup dalam mendukung kehidupan pada tingkat yang lebih tinggi seharusnya dipelihara dari kerusakan. Nah, di sini ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembangunan. Yang pertama, generasi yang akan datang harus tetap mewarisi suatu alam yang masih penuh dari sumber kemakmuran untuk dapat memberi kehidupan kepada mereka. Yang kedua, tetap adanya keseimbangan dinamis di antara unsur-unsur yang terdapat di alam. Yang ketiga, dalam penggalian sumber-sumber alam harus tetap dijamin adanya pelestarian alam, artinya pengambilan hasil tidak sampai merusak terjadi autogenerasi dari sumber alam tersebut. Dan yang terakhir, perencanaan kehidupan manusia hendaknya tetap dengan lingkungan dan terciptanya keputusan baik fisik, ekonomi, sosial, maupun kebutuhan spiritual. Selanjutnya, perencanaan dan pelaksanaan. Satu, strategi pembangunan yang sadar akan permasalahan lingkungan hidup dengan dampak ekologi yang sekecil-kecilnya. Yang kedua, suatu politik lingkungan se-Indonesia yang bertujuan mewujudkan persyaratan kehidupan masyarakat Indonesia yang lebih baik untuk puluhan tahun yang akan datang. Yang ketiga, eksploitasi sumber hayati didasarkan tujuan kelanggengan atau kelestarian sumber lingkungan dengan prinsip memanen hasil tidak akan menghancurkan daya autogenerasinya. Yang ketiga, yaitu permasalahan lingkungan akibat pembangunan. Di sini akibat dari pembangunan pertanian, perkebunan, dan peternakan, pembangunan industri yang menghasilkan limbah padat, limbah cair, limbah gas, bau, dan kebisingan. Dan masalah lingkungannya yaitu menciptakan siklus karbon, pemanasan bumi, perubahan iklim, siklus tata air terganggu, seperti erosi, banjir, dan kekeringan. Dan yang ketiga, pencemaran sungai, pencemaran air sawah, air laut, pencemaran air darah, dan digunakan masyarakat. Yaitu bagaimana konsep pembangunannya. Dalam membicarakan pembangunan berkelanjutan, maka ada dua aspek penting yang saling mempengaruhi satu sama lain, yaitu aspek lingkungan dan aspek pembangunan. Konsep dasar pembangunan berkelanjutan berawal dari kebutuhan hidup manusia yang tidak terbatas jumlahnya, yang tidak sejalan dengan keberadaan sumber daya alam yang terbatas. Oleh karena itu, pelestarian sumber daya alam harus diperhatikan. Sementara pembangunan berwawasan lingkungan merupakan pola kebijaksanaan pembangunan yang bertujuan untuk tidak mengganggu keseimbangan ekosistem, yang dimana berorientasi kepada pengelolaan sumber daya alam sekaligus upaya perlindungan dan pengembangannya. Nah, pengelolaan lingkungan hidup ini berdasarkan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan dan bagi peningkatan kesejahteraan manusia. Secaranya, garis besar pembangunan berkelanjutan yang berwawasan merupakan pembangunan yang tidak mengabaikan kelestarian lingkungan dengan menjaga keharmonisan lingkungan dan sumber daya agar pembangunan berkelanjutan bagi generasi dan nanti dapat ditopang keberadaannya lingkungan dan sumber daya lestari. Dalam hal ini juga pembangunan yang berwawasan lingkungan berarti mengelola sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan dan generasi tanpa mengurangi kemampuan generasi masa yang akan datang dan untuk mengelola sumber daya guna meningkatkan kesejahteraannya. Nah, di sini juga ada beberapa usaha atau kegiatan yang mungkin bisa dampak bagi besar, yaitu pengubahan bentuk lahan dan bentang alam, eksploitasi sumber daya alam yang baik,
yang terbarui maupun yang tidak terbarui. Ketiga, introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jenis jasa trenik. Dan yang keempat, pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non-hayati. Nah, di sini bagaimana upaya dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan? Yang pertama, generasi yang akan datang harus tetap mewarisi suatu alam yang masih penuh sumber daya kemakmuran untuk dapat memberi kehidupan kepada mereka. Yang kedua, tetap adanya keseimbangan dinamis di antara unsur-unsur yang terdapat di alam. Yang ketiga, dalam penggalian sumber-sumber alam harus tetap dijamin adanya pelestarian alam, artinya pengembalian hasil tidak sampai merusak terjadi autogenerasi dari sumber alam tersebut. Dan kesimpulannya adalah pembangunan memiliki hubungan erat dengan lingkungan. Maksud dari ini adalah lingkungan merupakan pendukung setiap kegiatan pembangunan. Akan tetapi, apabila pembangunan yang dilakukan secara tidak memberi manfaat terhadap lingkungan, maka dapat dipastikan pada pelaksanaannya pembangunan tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Dan yang terakhir terus, pembangunan berwawasan lingkungan adalah pembangunan dalam pelaksanaan tidak mengabaikan kelestarian lingkungan. Dengan demikian, lingkungan hidup yang lestari tidak hanya dapat menjamin keberlangsungan hidup di dalam masa ini, tetapi juga masa yang akan datang. Itu sekian dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.